semua, perkenalkan nama saya Hilarius Cahaya Pradita. Di sini saya akan membawakan firman tentang Allah Tritunggal, perjamuan kudus, baptis, dan worship. Yang pertama itu Allah Tritunggal. Allah Tritunggal yaitu Allah yang menyatakan dirinya sebagai Bapa yang kekal, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ketiga yang esa itu yang disebut Allah Tritunggal, yakni Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan ada satu Allah namun memiliki tiga kepribadian. Kemudian ketiga kepribadian itu menjadi keesaan. Doktrin Kristen menyebutkan Kristiani atau tentang Allah Tritunggal atau Trinitas, atau dari kata lain secara harfiah berarti tiga serangkai, yaitu dari kata trinus, yaitu rangkap tiga. Menyatakan bahwa Allah adalah memiliki tiga kepribadian atau hipotasis yang sehakikat atau konstribusial, Bapa, Anak, Putra, atau yang disebut Yesus Kristus dan Roh Kudus sebagai Allah, sebagai satu Allah. Jadi Allah Tritunggal itu Allah tetap satu, yaitu Allah Yesus Kristus. Yesus Kristus memiliki tiga kepribadian, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ketiga kepribadian itu tidak bisa dipecahkan walaupun dengan perbuatan apapun. Dan Allah Tritunggal ini tetap menjadi Allah yang kekal dalam dunia dan tinggal di antara kita, yaitu Yesus Kristus yang menjadi anak dari Allah yang turun ke bumi untuk menebus dosa kita. Yang kedua itu perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini dilakukan di perayaan Ekaristi kalau di Katolik. Kalau di Kristen itu perayaan perjamuan kudus itu dilakukan saat umur kita udah dewasa dan menerima sakramen krisma atau penguatan iman kalau di Kristen. Nah, perjamuan kudus ini menjadi tanda bahwa umat Kristiani yang sudah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang nyata dalam kematian dan kebangkitannya pada hari ketiga, dan perjamuan kudus juga membayangkan kepada umat manusia atas pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus untuk menebus dosa kita yang dilakukan Tuhan Yesus itu disalibkan, wafat dan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia agar manusia tidak memperoleh kayak hukuman dari Allah, bahwa nantinya umat manusia ini boleh duduk pada meja perjamuan dalam kerajaan Bapa yang di surga, dan sakramen perjamuan kudus dilakukan atau dilayankan oleh pendeta atau romo kepada jemaat dengan mengucap berkat pada roti dan anggur. Roti itu disebut tubuhnya Yesus dan anggur itu disebut darahnya Kristus, atau disebut juga dengan tubuh dan darah Kristus yang diberikan kepada kita saat melakukan perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus ini tidak semena-mena dilakukan oleh anak-anak yang tidak mengerti
tentang tubuh dan darah Kristus, yakni tubuh dan darah Kristus ini harus seperti boleh dimakan pada saat perayaan saja, dan ada tata cara kedua yaitu yang disebut dengan teh atau minum teh gitu, zaman perjanjian lama. Yang ketiga itu baptis. Baptis ini dilakukan pada bayi yang berusia 7 tahun dan keluarganya itu Katolik atau Kristiani. Baptis adalah sakramen pembautisan Ekaristi dari iman seseorang kepada Yesus Kristus, atau sebagai kita itu dimateraikan kepada Yesus Kristus menjadi anaknya. Keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah melalui anugerah dengan iman di dalam Yesus Kristus, yaitu pada ayatnya yang Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Namun Yesus Kristus memerintahkan semua orang Kristiani untuk dibaptis ketika mereka percaya. Itu pada Injil Matius ayat 28 ayat 19 sampai 20. Alkitab juga mencatat bahwa Yesus sendiri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan pada perjanjian lama, yaitu menggunakan air. Baptis juga dilakukan dengan air atau dipercikan atau dicelupkan. Pada perjanjian lama itu dicelupkan atau dimandikan. Kalau perjanjian sekarang itu cuma dipercikan atau dibuat tanda salib di keningnya. Pada awal pelayanannya, yaitu pelayanan Yesus di Yerusalem kalau nggak salah, kalau nggak di mana tempat Yesus Pembaptis dilahirkan itu, pada Matius 3 ayatnya ke-13 sampai 17. Itu para rasul juga dibaptis oleh Yesus pada saat Yesus memberitakan firman Tuhan kepada umat perjanjian lama itu. Setelah itu Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Para rasul juga membaptis orang lain yang percaya, namun sebelumnya Yohanes Pembaptis sudah memiliki pelayanan yang memanggil orang-orang Yahudi untuk bertobat dan memasukkan baptisan sebagai tanda pertobatan. Yohanes muncul membaptis di padang belantara dan menyatakan baptisan pertobatan untuk pengampunan dosa manusia, dan seluruh negeri Yehuda dan seluruh Yerusalem pergi kepadanya dan dibaptis olehnya di Sungai Yordan untuk mengakui dosa-dosa mereka. Pada Markus 1 ayatnya yang keempat sampai yang kelima. Baptis Yohanes lebih merupakan pertobatan dari keselamatan. Sebelum Yohanes Pembaptis dibaptis oleh Yesus, baptisan yang sudah dalam budaya Yahudi itu pembersihan para imam dengan air sebelum melakukan tugas-tugas imamat mereka, yaitu pada
Imamat 16 ayatnya yang keempat. Yang terakhir itu worship pada Yohanes 4 ayatnya yang ke-24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dengan roh dan kebenaran. Kata penyembahan menjadi salah satu hal yang penting karena dihubungkan secara dengan Allah. Itu seperti, kan itu kata penyembahan, seperti kita menyembah kepada Allah, seperti kita berdoa kepada Tuhan, meminta pertobatan gitu. Jordan Handoyo, salah satu pelapor pujian dan penyembahan di Indonesia, menjelaskan pribadi Allah adalah roh. Dimensi penyembahan sebagai komunikasi antara kita dengan Tuhan yang membutuhkan bahwa roh sebagai penghubungnya. Itu seperti kita berinteraksi kepada Tuhan itu kayak kita hening dan berdoa kepadanya melalui doa itu kita bertemu dengan Tuhan. Itu menjelaskan pribadi Allah roh. Dimensi penyembahan sebagai komunikasi antara kita dengan Tuhan, membutuhkan bahasa roh sebagai penghubungnya. Ada 3 kata utama dalam bahasa Ibrani yang digunakan dalam perjanjian lama untuk menjelaskan tentang penyembahan, yaitu kata yang sering diterjemahkan dalam versinya Inggris sebagai worship atau penyembahan. Terminolog Alkitab menyatakan bahwa penyembahan adalah menundukkan diri, pelayanan, penghormatan. Kata yang paling umum untuk menyembah dalam perjanjian lama itu adalah kata Ibrani, yaitu hawah, yang berarti penyembahan. Bentuk aslinya adalah istawak hawa, yang artinya baudon atau bersujud kepada Tuhan. Tuduh asya atau menaruh hormat. Tupai homok atau memberi penghormatan. Itu worship, menyembah atau penyembahan.